Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, salah satu bisa bimbing doa dulu. Ya, enggak. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang nggak masuk? Tidak. Semua ya? Nihil. Nihil, ada semua bagus. Padahal tadi pagi hujan ya, tapi masih tetap semangat. Insya Allah. Semangat, harus semangat ya. Hari ini masuk semua. Masuk. Kemudian hari ini kita mau belajar apa? Materi apa? Ada yang tahu? Barisan geometri. Ya, hari ini kita akan belajar barisan geometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tadi kan kayaknya semangat tapi agak lemas sedikit ya. Kita mulai dengan motivasi. Kayak kalian hari ini berangkat sekolah walaupun hujan, tapi kalian tetap berangkat. Nah, jika kamu terus mengalihkan upayamu, kamu akan mencapai hasil yang luar biasa, bahkan dari langkah-langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Contohnya, setiap hari kalian berangkat sekolah, itu pasti nanti akan dapat ilmunya. Jadi kalian tetap harus rajin dan konsisten ya. Insya Gak boleh bolos-bolos. Siapa yang sering bolos? Rita Bu. Aku udah berangkat terus. Harus berangkat terus. Kemudian pada pagi hari ini terkait barisan geometri, tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus mampu menjelaskan dan menentukan barisan geometri dengan benar. Kemudian kalian juga harus menentukan rasio suku ke n dari barisan geometri dengan tepat dan juga harus menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan geometri dengan benar. Kemudian apa sih manfaat kita belajar tentang barisan geometri? Manfaatnya itu membantu kalian memahami pola pertumbuhan atau penyusutan seperti pada bunga majemuk, pertumbuhan populasi, pertumbuhan radioaktif, dan devaluasi nilai uang. Kemudian yang kedua juga memahami perhitungan bunga, investasi, dan angsuran. Kalian kan udah mulai SMA ya, sebentar lagi berarti ya udah mulai ke tahap yang dewasa. Nanti mungkin mulai investasi. Nah, kita belajar di sini itu untuk membekali kalian ke depannya. Misalnya kalian mau berinvestasi itu, tahu cara menghitungnya itu mungkin dengan barisan geometri yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian kalian pernah nggak mendengar tentang pola pertumbuhan populasi bakteri yang berkembang biak dengan cepat? Hari Belum ini. pernah? Di IPAS ada nggak yang mempelajari bakteri, amoeba yang membelah diri? Lupa. Wah, ini kayaknya kalau pelajaran IPA nggak memperhatikan nih. Kemudian yang kedua misalnya diminta menghitung tadi pertumbuhan populasi bakteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah jumlah bakteri tersebut bertambah dengan cara yang biasa atau ada pola tertentu? Gak Nggak tahu. Gak apa, karena ini nanti akan kita pelajari terkait materi barisan geometri. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang apa? Barisan apa ya? Barisan. Aritmetika. Barisan aritmatika. Ada yang masih ingat terkait barisan aritmatika itu apa? Bedanya sama. Bedanya? Ditambah. Iya, bedanya sama, selalu ditambah. Tambahnya bisa nanti angka negatif atau positif. Jadi sebenarnya kalau di aritmatika itu nggak ada yang dikurang, tapi ditambah negatif. Nah, kalau sebelumnya kan terkait barisan dan deret aritmatika. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait barisan geometri. Konsepnya sebenarnya masih sama terkait barisan dan deret aritmatika, hanya saja kalau di geometri itu nanti dikalikan gitu ya. Ya Bu. Kemudian untuk alur pembelajaran hari ini, nanti kita ada pretestnya. Ini kan saya belum tahu ya kalian udah sepaham apa terkait materi sebelumnya. Jadi nanti ada pretest dulu. Kemudian yang kedua ada diskusi
di akhir. Nah, sebelum kita mulai dulu terkait post testnya. Ini bisa di-scan atau bisa diakses link Google Form-nya, silakan. Ini ada 3 soal, nanti dikerjakan 5 menit aja. 10 menit. 5 menit aja cukup, kan materi sebelumnya itu. Bisa nggak? Yuk, bisa diisi dulu. Ya, udah. Semuanya udah bisa akses. Sudah Bu, saya sudah selesai Bu. Udah selesai itu. Ya, Cap ChatGPT, cip, Bu. tahu. Loh, kok nggak bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa tuh temennya bisa, yuk. Coba dulu. Nah, bisa kan? Bisa itu. Oh ini. Ini enggak. Free test. Isian sih nggak ada. Soalnya 3. Ya, soalnya 3 itu terkait materi sebelumnya, jadi mesti kalian udah bisa dan mudah. Harusnya sih bener semua ya. Oh my god. Dikerjain sendiri-sendiri. Dikerjakan Oh. sendiri-sendiri, Mas Puji. Bu, ini nanti dinilai Bu. Dinilai dong. Nanti ada 2 kali tes. Yang pertama ini pre-test sama yang terakhir itu post test, dan nanti itu Salah. semuanya Berarti dinilai. salah 2. Aku bener salah. Mbak Tiara, Bu. Berarti yang materi kemarin harus dipelajari lagi ya. Ini kan udah dipelajari toh terkait soal tesnya. Kalian udah dapat loh materinya. Udah selesai? Sudah. Sudah Bu. Yang bawah. Lihatnya yang bawah. Tetap 0. Wah, ini tetap 0 deh. Ini loh yang dilihat. Udah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, di sini kan semuanya dari Klaten ya, asli Klaten ya. Ya, Bu. Nah, ada yang tahu budaya apem Yakowiyu nggak? Tahu, Bu. Dari Jatinom. Iya, dari Jatinom. Ayo Mbak Rita, boleh dibacakan dulu. Oke, sebaran apem Yakowiyu Jatinom Klaten. Tradisi menyebar apem Yakowiyu merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Jatinom, Klaten, Provinsi Jawa Tengah untuk mengenang seorang tokoh penyebar agama Islam di Jatinom, yaitu Ki Ageng Gribek, yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Prosesi penyebaran itu diawali dengan kirap Gunungan Apem. Gunungan lanang dan wadon dikirap mengelilingi desa dan berhenti di Masjid Besar Jatinom untuk disemayamkan semalam sebelum keesokan harinya disebarkan kepada masyarakat. Menurut sejarah, pertama kali asal kue apem tersebut dibawa oleh Ki Ageng Gribek dari Mekah seusai melakukan ibadah haji sebagai buah tangan untuk anak, cucu, warga, dan pengikutnya. Namun karena tidak cukup, maka Ki Ageng Gribek menyuruh istrinya untuk membuatkan kue apem kembali untuk dibagikan kepada warga dan pengikutnya pada waktu itu. Iya, jadi tadi terkait sebaran apem Yakowiyu itu untuk memperingati asal-usulnya itu dari turun-temurun ya. Ki Ageng Gribek pulang dari Mekah mau membagikan Apem. iya apem. Ada yang pernah coba apemnya? Pernah. Pernah. Ada yang pernah ikut acara ini? Belum. Pernah saya Bu. Pernah. Yang pernah baru Mas Puji. Iya. Nah, pernah nggak tahu cara pembuatan apem
Ada yang pernah membuat kue? Pernah. Ya, biasanya kan kalau buat kue itu perlu pengembang ya. Ya. Nah, kalau kita mau membuat apem ini, pengembangnya itu menggunakan ragi. Nah, ragi itu ternyata mengandung sel Saccharomyces cerevisiae yang aktif. Ketika ragi dicampurkan dalam adonan dengan air hangat yang biasanya suhunya itu 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian dicampur dengan sumber gula seperti gula pasir, pati, atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya udah dicampur, nanti raginya itu bakalan aktif. Nah, sel-sel ragi ini akan memakan gula dan mengubahnya menjadi energi yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Gas ini menyebabkan adonan mengembang dengan menciptakan gelembung udara di dalamnya. Biasanya kan kalau mau buat apem itu kayak ada gelembung-gelembungnya gitu ya. Nah, itu adalah karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, tadi di awal di tujuan atau manfaatnya itu kan ada terkait perkembangbiakan bakteri ya. Nah, contohnya di sini. Jadi nanti kita akan mengaplikasikan materi terkait barisan geometri itu untuk menghitung perkembangan bakteri atau jamur Saccharomyces cerevisiae itu. Nah, ketika sel ragi aktif, maka bakterinya itu juga ikut berkembang saat proses fermentasi dimulai. Nah, di contoh konteks permasalahannya ini terdapat 1 juta sel jamur yang aktif dalam adonan. Banyak ya ternyata. Dan ternyata dalam 1 sendok ragi itu tidak hanya ada 1 atau 2 bakteri, tapi itu ada jutaan dalam sekali sendok. Kemudian jamur tersebut akan berkembang biak menjadi 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya setiap 30 menit. Jadi kan kadang kalau misalnya mau membuat kue itu dibiarkan beberapa jam, atau kalau misalnya apem itu kadang bisa dibiarkan selama semalaman. Nah, di sini itu perkembangbiakannya itu selama 30 menit. Untuk memastikan adonan mengembang sempurna, berapa jumlah sel jamur setelah dibiarkan 5 jam fermentasi? Ada yang bisa mengerjakan? Bingung. Bingung? Iya. Nah, tadi kan kalian udah mengerjakan pretest ya? Sudah. Nah, gimana kalau misalnya kita mengerjakan ini secara berdiskusi? Jadi nanti terkait materi yang akan kita pelajari, barisan geometri akan kita pelajari secara berkelompok. Untuk kelompoknya, dari yang hasil pretestnya itu yang pertama, kelompok pertama Mbak Tiara dengan Mbak Tiar. Kemudian Mbak Rizky dengan Mbak Sarah. Kelompok yang ketiga Mas Puji dengan Mbak Rika. Ya, duduknya udah sesuai ya? Sudah, Bu. Nah, kemudian dari permasalahan ini kan kalian belum tahu ya terkait barisan geometri itu tadi apa. Jadi akan kita pelajari dulu terkait barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi 2 suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Barisan geometri dilambangkan dengan UN atau suku ke N yang dituliskan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, kalau misalnya di barisan aritmatika itu kan juga sama ya, hanya saja yang membedakan kalau misalnya di barisan aritmatika itu kan hasil kurangnya atau selisihnya, kalau misalnya di geometri itu hasil baginya. Jadi kalau misalnya di aritmatika itu kita menggunakannya beda, UN dikurangi UN-1, tapi kalau misalnya di geometri kita menggunakannya itu N atau rasio, yang mana mencarinya UN diper UN-1, jadi U setelahnya dibagi U sebelumnya. Nah, kemudian untuk rumus suku ke N-nya, yaitu ada suku ke N sama dengan A kali R dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, A-nya itu merupakan suku pertama, kemudian N-nya merupakan banyaknya suku, nah R-nya tadi merupakan rasio atau pembanding. Diingat dulu kalau misalnya mencari rasio itu selalu barisan belakangnya dikurangi depannya. Kalau misalnya barisannya misal 9, 3, 1, itu berarti dikali berapa? 3. Bagi 3, Bu. Dikali 9, 3, 1.
Iya, bagus Mbak Tia. Nah, di sini hati-hati ya, kalau misalnya barisannya semakin kecil, itu tetap dikali, bukan dibagi. Takutnya nanti kalau misalnya dibagi, menganggapnya rasionya tetap 3, tapi dia dibagi, itu kan beda lagi. Jadi rasionya kalau dia semakin kecil, itu biasanya dia kurang dari 1. Gitu. Sampai sini paham? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Berarti langsung ke pembahasan yang tadi. Tadi kan permasalahannya ini ya, terdapat pada mula-mulanya terdapat 1 juta sel jamur aktif yang berkembang biak menjadi 3 kali lipat setiap 30 menit. Kemudian didiamkan selama 5 jam. Berarti yang diketahui apa aja? 1 juta itu apa? 1. A. Iya, A-nya. A itu tadi apa? Suku pertama. Suku pertama. Berarti suku pertamanya itu 1 Juta. 1 juta. Kemudian 3 kali lipat itu apa? Rasio. Rasionya 3 kali lipat. Kemudian kalau N-nya berapa? Berarti 5 jam dibagi 30 menit. 10. 5 jam dibagi 30 menit hasilnya 10. 10. Berarti kita mencari U berapa? Oh, 10. Iya, mencari suku ke 10. Nah, untuk pembahasannya tadi mula-mulanya diketahui ada 1 juta jamur dengan perkembangbiakannya 3 kali lipat dari sebelumnya setiap 30 menit ya. Jadi diketahui suku pertamanya 1. Kalau misalnya 3 kali lipat kan berarti suku keduanya dikalikan 3. Jadi 3 dikalikan 3 lagi jadi 9, 27 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya dibiarkan 5 jam berarti U-nya itu tadi U10 sama dengan A-nya tadi berapa? 1 juta. 1 juta. Atau kita tulis 1 dulu, kemudian rasionya 3, UN-nya N-nya 10, berarti 10 dikurangi 1. Berarti tinggal 1 dikalikan 3, 10 kurangi 1 berapa? 9. 3 tambah 9 berapa? 19.683. Cepet banget ya karena udah ada contekannya. Iya. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Cukup ya. Jadi untuk yang permasalahan tadi langsung bisa pakai rumus. Diketahui suku ke-10-nya atau banyaknya jamur setelah dibiarkan 5 jam adalah 19.683 juta. Dan untuk barisan geometrinya kalau misalnya kita lihat 1,3,9,27 dan seterusnya hingga 3 pangkat R min 1. Nah, selanjutnya kan udah paham ya terkait materi barisan geometri? Insya Allah. Kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Bisa diisi dulu identitasnya, nama kelompoknya. Nanti absen 23 toh? Nanti dipresentasikan ya. 23. Jenengan siapa Mbak Paras ya? Loh, jenengan sih. Mbak Nisa, Mbak Paras, jenengan itu. Maksudnya. Waktunya 20 menit cukup. Cukup banget ya. 3. Bisa dibaca dulu petunjuknya, kemudian dipahami permasalahannya. Permasalahannya masih terkait barisan geometri. Oh iya, itu ada materi yang tadi bisa di-scan, ada scan-scanan di bagian yang poin B, itu materi terkait yang tadi kita pelajari. Jadi kalau misalnya mau lihat pembahasan yang tadi bisa dilihat di bahan ajarnya. Itu ada barcode, boleh di-scan dulu. Kalau misalnya tadi kan belum mencatat rumusnya juga, nah boleh sambil mencatat sambil melihat materinya dari barcode tersebut. Bisa?
Menang nggak? Pada minggu pertama berhasil menyelesaikan 3 patung, minggu kedua menyelesaikan 6 patung. Menyelesaikan Bu ini Bu, 6 patung. Pada minggu 3 berhasil menyelesaikan 12 patung. Maka dari itu berapa patung yang diselesaikan oleh pengrajin pada minggu ke-7? Minggu ke-7. Yang bisa ditulis dulu diketahuinya. Sudah Bu ini Bu. Sudah. Sudah. Suku pertamanya berapa? Suku pertama 3, Suku keduanya? 6, Suku ketiganya? 12. Ya, dikerjakan. Ini gimana? Ini kok nggak ada suku pertamanya gimana? Nah, pertanyaannya apa itu? Berapa banyak bibit ikan pada saat pertama kali? Oh, Yang ditanyakan berarti suku kan? Tadi udah sama ucapannya. Itu sama yang ditulis beda Bu. Kan biar makin pintar. Tulis dulu mana natural yang kamu bisa ditanyakan. Iya, semuanya presentasi. Iya. Kan biar tahu. Kan ini soalnya beda-beda jadi semuanya nanti presentasi. Kenapa? Ya nggak boleh. Makanya nanti kalau istirahat. Istilahnya seberapa Bu? Istirahatnya jam 9.40. Masih lama. Ini udah selesai. Sudah. Nggak boleh. Kan soalnya beda-beda. Baik loh, gitu. Makanya nggak bisa nyontek, kan bisa diskusi sama teman sekelompoknya. Temannya nggak mau Bu. Nanti kan presentasi berdua. lihat materi. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Bentar Bu, kurang bentar. Sudah selesai Bu. Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok C. Kelompok C. A. Kelompok A udah. B, B udah selesai? udah. Udah selesai semuanya? Sudah. Siap maju ke depan? Enggak. Loh kok enggak? Kelompok A dulu Bu. Iya, betul. Dari A dulu Bu, A, B, Dari C. A dulu. ABC Bu. Apa lagi dulu? Yuk, yang belakang yang sendiri. Kita mulai dari yang belakang aja. Kelompok C dulu maju ke depan. Loh, Nanti soalnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok C, anggotanya saya Pujutomo dan teman saya Rita Febrianti ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada masalah Klaten dikenal dengan kerajinan batu putih yang dibuat menjadi berbagai benda seperti patung dan relief. Seorang pengrajin memproduksi patung dengan pola peningkatan produksi setiap minggu karena terus ada penambahan pegawai.
pada minggu pertama produksinya 3 patung, minggu kedua 6 patung, minggu ketiga 12 patung. Maka dari itu berapa patung yang diselesaikan oleh pengrajin pada minggu ketiga menggunakan konsep barisan geometri. Nah, ini penyelesaiannya akan dijelaskan teman saya Rita. Oke, tadi diketahui pada minggu pertama yaitu banyak patungnya ada 3, kemudian minggu kedua ada 6, dan minggu ketiga menyelesaikan 12 patung. Kemudian kita langkah yang pertama yaitu mencari rasio. Bisa menggunakan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Nah, kebetulan kelompok kami menggunakan U2 dibagi U1. Tadi U2-nya ada 6, U1-nya ada 3. Berarti 6 dibagi 3, berarti rasionya 2. Kemudian setelah didapatkan baru kita substitusi ke rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U-nya berarti U7 karena yang ditanyakan yaitu pada minggu ke-7. Kemudian A-nya tadi 3, R-nya 2, N-nya 7. Kemudian kita mendapatkan hasil akhir yaitu 192. Jadi hasil patung yang diselesaikan oleh pengrajin pada minggu ke-7 yaitu sebanyak 192 patung. Benar apa salah? Loh, tadi nyimak nggak? Suku pertamanya tadi berapa? 3. 3. Suku keduanya? 6. Suku ketiganya? 12. Berarti dari 3 ke 6 dikalikan 2. Dari 6 ke 12 dikalikan 2. Berarti rasionya kita dapat 2. Terus tadi mencari suku berapa? Ke-7. Suku ke-7. Berarti A kali R pangkat N-1. Berarti A-nya tadi 3, rasionya 2, dipangkatkan 7 dikurangi 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 6. Hasilnya 192. 192. Benar ya? Yang kelompok lain ada yang mau menanggapi dulu? Sudah cukup. Terima kasih presentasinya dari kelompok C. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Lanjut ke kelompok yang B. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Nama saya Sarah Izatunisa. Nama saya Rizkiwati. Ya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi Jadi di kelompok kami itu ada orientasi masalah Rawa Jombor di Klaten. Merupakan tempat yang terkenal dengan budidaya ikan nila. Seorang petani ikan diketahui pada bulan ketiga banyak ikan yang ada di keramba akunnya sebanyak 900 ekor, dan pada bulan kelima banyak ikan yang ada di keramba akunnya sebanyak 8.100 ekor. Hitunglah berapakah banyaknya bibit ikan pada saat pertama kali ditebar. Jadi yang diketahui itu U3-nya 900, terus U5-nya 8.100. Nah, yang disuruh cari adalah A atau bibit ikan saat pertama kali ditebar. Jadi kita cari A-nya. Terus yang pertama yang dicari adalah besar tingkat perkembangbiakan atau rasionya. mencari besarnya tingkat perkembangbiakan atau rasio. Caranya kita membagikan antara U5 dan U5 dan U3. Jadi diketahui bahwa pada bulan kelima atau U5-nya banyak ikannya sebanyak 8.100. Kemudian U3-nya 900. Jadi 8.100 dari 900 jawabannya 9. Jadi lalu M-nya masih R pangkat 2, M pangkat 2 dengan 9. Lalu A dari 9 adalah 3, sehingga rasionya adalah 3. Jadi perkembangan banyaknya ikan tiap bulan 3 kali lipat dari bulan sebelumnya. Kemudian kita substitusi nilai A-nya itu pada persamaan. Jadi kami memilih persamaan yang 3, yaitu 3, sehingga menjadi sama dengan A kali R pangkat 2. Jadi 900 sama dengan A dikali 3 pangkat 2. Lalu ketemu nanti jawabannya 900 bagi 9 sama dengan A. 900 bagi 9 jawabannya 100. Jadi banyaknya bibit ikan pada saat pertama kali disebar adalah 100 ekor. Ya, jadi kalau misalnya yang kelompok C tadi itu kan dia mencari UN-nya ya. Mbak Rita sama Suci diperhatikan dulu. Nah, kalau misalnya tadi mencari suku ke-7 ya, kalau misalnya kelompok B ini mencari suku pertamanya yang diketahui suku ketiganya 900 sama suku kelimanya 8.100. Nah, nanti bisa dibagikan. Nah, tadi pas mencari rasio itu ada R kuadrat sama dengan 9 ya.
R kuadrat sama dengan 9 itu kan kalau misalnya di persamaan kuadrat harusnya ada 2 ya. Rasionya itu ada negatif 3 dan juga 3. Tapi kalau karena di konteks ini itu dia merupakan ikan dan konteksnya itu konteks real, maka nilai yang digunakan itu hanya yang positifnya atau yang lebih dari 1. Karena ikan kan nggak mungkin jumlahnya negatif ya. Jadi jumlahnya itu pakai yang positif, rasionya juga pakai yang positif. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Teman-temannya? Belum ya? Kelompok B boleh ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Kita Dewi. Saya lihat kita berdua. Kami akan mendiskusikan hasil jawaban kami di LKPP kelompok A. Untuk yang pertama, pertanyaannya itu ada seorang penjual apem Yakobiu menggunakan ragi yang mengandung jamu Saccharomyces cerevisiae untuk fermentasi adonan. Penjual tersebut mulai membuat adonan apem pada pukul 6. Jika pada pukul 8 diperkirakan terdapat 32 juta jamu Saccharomyces cerevisiae aktif, dan pada pukul 10 terdapat 128 juta sel jamu Saccharomyces cerevisiae aktif. Jika perkembangan jamu Saccharomyces cerevisiae membentuk suatu barisan geometri, tentukan jumlah jamu Saccharomyces cerevisiae mula-mula, rasio perkembangbiakannya, dan tentukan jumlah jamu Saccharomyces cerevisiae pada pukul 14. Nah, itu kami menulis penyelesaiannya itu diketahui pukul 8 itu ketiganya 32 juta, terus pukul 10 atau pukul 5 itu 128 juta, terus ini U3 sama dengan A dikali rasio pangkat 3 min 1 sama dengan AE pangkat 2, terus ini dilanjutkan oleh Brian. Ya, maka ada tiganya tadi sudah diketahui 32 sama dengan A kali R pangkat 2. Jadinya pertamanya itu jadi persamaan kedua, persamaan pertama. Terus kemudian 25-nya sama dengan A R pangkat 5 1 sama dengan A R pangkat 4. Kan tadi diketahui pada pukul 10 itu U5 adalah 128, itu jadi persamaan kedua. Terus kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dengan cara bagi 10 ke 5 dengan 10 ke 3. Dihasilkan 4 sama dengan R kuadrat, jadinya R-nya adalah 2. Kemudian di sisi R-nya di dalam 10 ke 3 dan 10 ke 5. Jadinya 32 sama dengan A kali R-nya 2 sama 2. Jadinya 32 sama dengan 8. Jadi diperoleh jumlah Saccharomyces cerevisiae mula-mula 8 juta dan rasio perkembangbiakannya adalah 2. Kemudian nomor 2 mencari jumlah jamur Saccharomyces cerevisiae pada pukul 14. Pada pukul 14 artinya itu adalah U9. Sehingga sama dengan AS 9 per 1. Hasilnya A-nya 8 dikali R-nya 2 sama 8. Jadinya 8 kali 456 sama dengan 2. 2.048 juta. Jadi jumlah jamu Saccharomyces cerevisiae pada pukul 14 adalah 2.048 juta. Nah, itu ya kalau saya pertanyaan yang dari kelompok A itu tadi diketahuinya itu suku ke 3 dan suku ke 5. Belum diketahui suku pertamanya. Nah, nanti kalau mencari suku pertamanya, mencari rasionya dan juga mencari suku ke 9. Jadi biar terkait materi barisan dan geometri ini ada beragam ya, jadi harus dicari. Ya, cukup ada pertanyaan dulu teman-teman ya. Sudah. Nah, sekian presentasi dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya tadi yang telah kita pelajari terkait barisan geometri. Tadi ada suku pertama, ada rasio, kemudian ada mencari suku ke n. Ada yang masih ingat rumus dari barisan geometri? A UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Iya, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kemudian tadi kita juga membahas terkait permasalahannya itu banyak permasalahan sehari-hari ya. Kayak tadi ya kelompoknya Mbak Rita terkait apa? Pembuatan patung ya. Ya. Pembuatan patung. Kemudian yang kelompoknya Mbak Sarah itu tadi ada budidaya ikan ya. Nah, terkait kelompoknya Mbak Dian nanti masih terkait jamur Jamur. Iya, jamur ya, perkembangbiakan jamur pada pembuatan apem Yakobiu. Nah, untuk mencari terkait permasalahan barisan geometri ada banyak ya. Tadi ada yang diminta mencari suku pertamanya. Jadi diketahui suku ke N misalnya bisa suku kedua, bisa suku ketiga, bisa suku keempat dan lain sebagainya. Kemudian diminta mencari suku pertamanya. Kemudian juga bisa jadi diminta mencari rasionya. Dan ada juga yang diminta mencari suku ke N-nya.
Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi yang kita pelajari? Belum. Sudah paham semuanya? Insyaallah. Tadi kan kayak kalau misalnya yang udah kita sampaikan di awal pembelajarannya kan ada pretest, kemudian diskusi, yang terakhir ada apa? Postes. Sudah siap buat post-test? Siap, saya. Yang siap Mas Puji, Bu. Siap saya, Bu. Harus siap ya, tadi kan katanya udah paham semua ya terkait materi barisan geometri. Nah ini terkait soal post-testnya bisa di-scan atau bisa diakses link Google Form-nya. Nanti disubmit di Google Form-nya dan juga dikerjakan di selembar kertas dikumpulkan hari ini juga. Jadi waktunya 10 menit. Soalnya 2 soal 10 menit dikerjakan di selembar kertas. Bisa? Soalnya saya aku Kan soalnya sama saya tadi kayak sama kok kayak yang di LKPD. tapi tadi kan kelompok. Aku apa bisa sama nanti bisa. Yang penting kan materinya udah paham. Berapa waktu? 10 menit itu udah cukup kan soal ini cuma 2 soal kok. 3. 2 Ya udah, banyak banget ini. 12 menit deh boleh. 15. Nanti kan udah istirahat tuh. Kalau udah selesai boleh istirahat. Kalau udah selesai disubmit dulu terus tunggu temannya. Ya. Bentar. Tuh, kata belajar aja gampang. Jangan lupa nanti selembar kertasnya dikumpulkan ya. Loh, kan Jangan tadi di kertas juga. Kemana kerjaanmu? Dan ini loh, aku kalau belum mau dengerin. Baru nomor 1. kita bisa selesai. Udah selesai? Ya, belum. Mbak Ita sama dia sudah selesai. Udah. Ih, siapa yang bener semua? Wah, Mbak Tia tuh bener semua yang lainnya. Dikerjakan yang teliti. Nah, tadi dapatkan tuh 2 kali lipat. Siji loro. Bisa nggak? Salah ya. Mbak Tia dan Mbak Rizky udah betul semua nih. Yang lainnya gimana? Salah, Bu. Ada yang salah? Udah selesai, Bu. 10. Siji loro, papat. Oh, wolu. Udah selesai semuanya? Udah selesai dulu? Sudah. Ya, ya dikumpulkan dulu. Belum mau dikerja lagi. Tuh, coba yang tanya yang benar. Bagus, jawabannya nomor 3, Pak. Nomor 3 sama 310 tuh. Bukannya 200. Iya, tuh. Baca kali berapa? Nah, berarti Mas Yudhya sama Pak, tadi bisa diskusi sama temannya yang udah benar semua ya. Nanti saya koreksi dulu, pertemuan berikutnya baru saya bagikan. Nah, terkait pembelajaran pada pagi hari ini, materi apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Barisan geometri. Masih ingat rumusnya? Masih. Terus ada apa aja juga di unsur-unsur barisan geometri? Suku pertama. Suku pertama, Rasio. rasio. Kalau mencari rasio caranya? UN dibagi UN min 1. UN dibagi UN min 1. Kalau barisannya semakin kecil berarti rasionya Kurang dari 1. kurang dari 1. Kalau barisannya semakin besar berarti rasionya lebih dari 1. Kemudian yang kedua, tadi kan masih ada beberapa yang salah ya. Kesulitan apa yang kalian alami dalam pembelajaran ini? Mengalihkan pangkatnya ya kalau besar ya. Jadi berarti kalian harus memahami lagi terkait bilangan berpangkat. Sebelumnya juga udah ada kan materi terkait bilangan berpangkat. Kemudian apakah materi pada pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik? Insyaallah. Berarti selanjutnya kita kalau misalnya ulangan terkait ini nilainya 100 semua ya. Amin. Ada yang belum paham terkait materi pada hari ini? Tidak. Tidak. Tidak.
semua ya? Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, ini kan baru belajar terkait barisan geometri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait deret geometri. Nah, sama kayak aritmatika kan ada barisan dan deret. Kalau deret itu yang apa? Jumlah. Yang dijumlah. Nah, sama di barisan di deret geometri nanti juga dijumlah. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Banyak ya. Iya, banyak. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kan karena jamnya udah hampir habis ya. Bentar lagi istirahat ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Tidak, cukup. Kalau mau istirahat langsung tidak ya. Ya. Udah paham semua ya terkait barisan geometri? Insya Allah. Nah, berarti saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kedepannya, Amin. semoga kalian bisa mengerjakan terkait permasalahan barisan geometri dengan baik. Amin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi